Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk Pak Kusman dan juga audiens semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan untuk UAS penelaran reflektif dari kelompok 7. Next, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Kejanumi Vega, ada Muhammad Haris Rafif, ada Rifa Naurah, ada saya Yehu Fransini Satireksa, dan juga Yohanes Yanipar. Next, baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai tarif resiprokal AS ke Indonesia bisa picu resesi ekonomi sebagai topik kita. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor untuk barang dari Indonesia sebesar 32% mulai dari April 2025 sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal terhadap sekitar 60 negara. Menurut Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira, kebijakan ini berpotensi memicu resesi ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2025. Dampak kenaikan tarif ini tidak hanya akan menurunkan kuantitas ekspor Indonesia ke Amerika, tetapi juga bisa berdampak negatif ke ekspor ke negara lain. Sektor otomotif, elektronik, serta industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi diperkirakan akan terpukul paling keras. Dengan itu, resiko terjadi PHK massal dan penurunan kapasitas produksi. Selain itu, Indonesia juga terancam dibanjiri produk dari Vietnam, Kamboja, dan Cina yang membidik pasar alternatif. Untuk mengurangi dampak negatif ini, Bima menyarankan pemerintah agar memperbaiki regulasi, mempercepat perizinan, meningkatkan infrastruktur dan pasokan energi terbarukan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next. Baik, selanjutnya itu kategori klaim dalam berita. Yang pertama untuk klaim itu artikel berisi banyak klaim seperti tarif Amerika bisa picu resesi, proteksionisme, merugikan negara berkembang, dan perlunya antisipasi pemerintah. Ini semua adalah pernyataan yang diuji, diperdebatkan, atau dinilai. Kemudian ada klaim nilai, yaitu membawa penilaian moral atau keadilan terhadap tindakan negara lain. Yaitu kalimatnya tindakan Amerika menerapkan tarif terhadap negara berkembang seperti Indonesia dinilai tidak adil, meningkatkan ketidaksetaraan daya saing. Kemudian ada non-claim, yaitu non-claim hampir tidak muncul karena artikel fokus pada analisis dan opini berbasis fakta. Non-claim biasanya berupa pernyataan yang netral atau informasi teknis tanpa opini yang tidak banyak digunakan di artikel ini. Kemudian ada klaim faktual, yaitu mengklasifikasi tindakan Amerika ke dalam konsep ekonomi yang sudah mapan, proteksionisme proteksionisme bukan pendapat subjektif. Contoh kalimatnya, penerapan tarif tambahan oleh Amerika dikategorikan sebagai bentuk kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Next. Kemudian ada klaim objektif, yaitu pernyataan yang didasarkan pada fakta atau data yang dapat diverifikasi. Untuk kalimatnya itu, menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke-8 di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif Amerika dengan besaran 32%. Yang ada klaim subjektif, yaitu pernyataan yang mengandung opini, penilaian, dan atau perasaan pribadi. Untuk kalimatnya itu langkah Amerika ini tidak adil bagi negara berkembang. Kemudian ada klaim nilai perspektif, yaitu memberi penilaian sekaligus mendorong tindakan atau memberi anjuran. Untuk kalimatnya, pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor. Kemudian ada klaim faktual deskriptif, yaitu membahas potensi kejadian nyata berdasarkan analisis ekonomi dengan prediksi berbasis data, bukan sekedar opini. Untuk kalimatnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menyatakan, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 32% bisa memicu resesi ekonomi pada kuartal keempat 2025. Baik, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kritik kasus. Yang pertama ini identifikasi.
Jadi kasus ini bermula dari keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang menaikkan tarif resiprokal terhadap barang-barang asal Indonesia sebesar 32%. Tarif ini termasuk salah satu yang paling tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam sebesar 46% dan Thailand 36%. Dampaknya itu ada 5. Yang pertama, lesunya sektor produksi, PHK massal, banjir produk asing, resesi ekonomi, dan penurunan ekspor. Untuk yang kedua ini analisisnya, jadi terdapat hubungan sebab akibat. Yang pertama itu kenaikan tarif menyebabkan harga jual naik, kemudian menyebabkan permintaan turun yang menyebabkan ekspor anjlok, sehingga produksi turun yang menyebabkan PHK. Kemudian pertumbuhan ekonomi turun. Menurut Bima Yudhistira, efek domino ini tidak hanya berlaku pada ekspor ke AS, tapi bisa melebar ke pasar ekspor lain karena reputasi produk Indonesia sebagai pemasok menjadi terganggu. Ada tambahan faktor dari external shock, yaitu persaingan dengan Vietnam, Kamboja, dan Cina yang menyebabkan banjir produk di pasar domestik. Boleh di next. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Jadi berdasarkan evaluasi standar validitas kausalitas, terdapat hubungan logis antara kenaikan tarif dan turunnya ekspor sangat kuat. Kenaikan tarif membuat produk lebih mahal yang menyebabkan konsumen beralih ke produk lain dan ekspor menurun. Kemudian dampak berantai atau turunnya produksi, PHK, dan penurunan konsumsi. Masuk akal dalam model ekonomi makro standar. Jika semua faktor ini gagal dikompensasi, maka klaim resesi di kuartal 4 2025 akan menjadi sangat masuk akal dan bahkan dapat terjadi lebih awal. Argumen Bima memiliki dasar logis dan ekonomis yang kuat, tetapi efektivitas respons pemerintah Indonesia akan menentukan seberapa parah dampaknya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai argumen, counter-argumen, dan juga sebuah silogisme kategoris. Yang pertama adalah argumen. Kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia berdampak pada kenaikan harga pokok ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli konsumen Amerika Serikat, berkurangnya volume ekspor dari Indonesia, serta penurunan kapasitas produksi di sektor otomotif, elektronik, tekstil, dan juga pakaian jadi. Akibatnya terjadi PHK massal, turunnya pendapatan nasional, dan dalam jangka pendek memicu kontraksi ekonomi Indonesia menuju resesi pada kuartal 4 tahun 2025. Argumen ini menggunakan pola kausalitas tersingkat dari satu perubahan atau tarif yang memicu serangkaian akibat logis dan sistematis sesuai prinsip penalaran kausal dalam logika induktif. Boleh dinas. Yang kedua adalah counter argumen. Di sini counter argumen dari berita tersebut adalah walaupun tarif resiprokal 32% diterapkan, Indonesia masih dapat mengurangi resiko resesi dengan 3 cara, yaitu diversifikasi pasar ekspor ke Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kedua, relokasi dan restrukturisasi industri dengan memanfaatkan perubahan global supply chain. Yang ketiga, pemberian stimulus kepada industri domestik untuk memperbesar pasar dalam negeri. Dengan kebijakan responsif yang tepat, Indonesia bisa memperkecil dampak tarif resiprokal dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi positif di 2020. Boleh di next. Selanjutnya yaitu silogisme kategoris. Di sini berita mengenai tarif resiprokal Trump menggunakan format silogisme kategori standar, di mana terdapat 3 bentuk, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor dalam berita ini adalah semua negara yang mengalami penurunan ekspor besar dan ketergantungan terhadap pasar utama berisiko mengalami resesi ekonomi. Untuk premis minornya yaitu Indonesia mengalami penurunan ekspor besar dan ketergantungan terhadap pasar US. Yang kesimpulannya yaitu maka Indonesia beresiko mengalami resesi ekonomi. Struktur formal di dalam silogisme kategoris yaitu semua A adalah B, C adalah A, maka C adalah B. Dan kesimpulannya yaitu struktur ini valid dan sesuai prinsip silogisme kategoris dengan distribusi subjek dan predikat yang tepat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pola-pola deduktif spesifik yang terdapat pada kasus tersebut. Yang pertama ada modus ponens, di mana premis satu menjelaskan jika tarif resiprokal 32% diberlakukan, maka ekspor Indonesia ke AS turun. Premis kedua menjelaskan tarif resiprokal 32% diberlakukan, dan kesimpulannya adalah maka ekspor Indonesia ke AS turun. Penjelasan dari modus ponens sendiri, yaitu pola ini menunjukkan hubungan sebab akibat langsung dan sederhana. Yang kedua ada modus tolerance, di mana premis satu, jika diversifikasi pasar berjalan efektif, maka resesi bisa dihindari. Premis dua, resesi tidak bisa dihindari. Kesimpulannya, maka diversifikasi pasar tidak berjalan efektif. Penjelasannya adalah hal tersebut menunjukkan bahwa kegagalan menghindari resesi berarti strategi alternatif diversifikasi belum efektif. Boleh di next. Selanjutnya, terdapat silogisme hipotesis pada kasus tersebut yang isinya premis satu, jika tarif 32% diberlakukan, maka ekspor Indonesia turun. Premis 2 menjelaskan, jika ekspor Indonesia turun, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi. Dan kesimpulannya, jika tarif 32% diberlakukan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi. Penjelasannya adalah pola ini memperlihatkan alur alur logis bertingkat dan sangat cocok untuk menggambarkan efek domino ekonomi. Dan yang terakhir ada silogisme disjungtif. Premis satu menjelaskan Indonesia harus memilih mempercepat reformasi iklim investasi atau kehilangan peluang relokasi pabrik global. Premis dua, Indonesia tidak mempercepat reformasi iklim investasi. Kesimpulannya, maka Indonesia akan kehilangan peluang relokasi pabrik global. Penjelasannya adalah pilihan antara dua alternatif. Jika satu alternatif disangkal, maka alternatif lain pasti terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan argumen induktif spesifik di mana yang pertama yaitu pada kasus kenaikan tarif resiprokal AS sebesar 30% terhadap produk Indonesia, sektor otomotif Indonesia mengalami tekanan berat akibat menurunnya permintaan ekspor ke Amerika Serikat. Selain itu, industri elektronik dan tekstil Indonesia juga mulai mengalami penurunan order dari brand-brand besar yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian, fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia dan menyebabkan gangguan di sektor industri padat karya. Oleh karena itu, jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap Indonesia, maka ekonomi Indonesia berpotensi mengalami perlambatan bahkan resesi. Kemudian, untuk analisis kesesatan berpikir informal, kami mengangkat Slippery Slope di mana pernyataan Bima yang menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32% bisa memicu resesi ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2025. Konsepnya seperti ini, dia mengaitkan kenaikan tarif kemudian berpengaruh terhadap penurunan ekspor dilanjutkan dengan penurunan produksi yang menyebabkan layoff tenaga sehingga mengakibatkan resesi. Padahal, belum tentu setiap tahapan itu akan terjadi sedrastis mungkin yang dibayangkan tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain seperti diversifikasi pasar, stimulus pemerintah, atau daya beli domestik. Hal tersebut bisa terjadi karena Bima mengasumsikan bahwa suatu kejadian, yaitu kenaikan tarif resiprokal tersebut, akan memicu serangkaian kejadian buruk secara ekstrim dan terus-menerus. Tidak ada bukti konkret yang cukup yang menyatakan bahwa akibat tersebut dapat terjadi hanya karena satu faktor tarif, tanpa memperhatikan faktor-faktor penahan yang lain atau buffer factors. Kemudian, untuk analisis kesesatan berpikir informal, kami mengangkat appeal to fear. Artinya adalah pernyataan seperti bakal ada layoff besar-besaran dan kondisi Indonesia yang akan resesi bisa dianggap membangkitkan ketakutan yang berlebih kepada masyarakat tanpa menunjukkan skenario positif atau solusi yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga menurut kelompok kami, kesimpulannya adalah kesan bahwa analisis dalam berita ini mengandung slippery slope dan sedikit appeal to fear, yaitu membangun ketakutan besar atau narasi ketakutan di masyarakat akibat dari satu kebijakan yang ditimbulkan oleh Presiden Amerika Serikat sendiri, yaitu Donald Trump. Padahal situasi dunia nyata jauh lebih kompleks dibandingkan yang dibayangkan. Sekian dari kami kelompok 7, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.